Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Salasi Wasi Sudianto, salah satu mahasiswa Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ingin mengetengahkan salah satu materi ujian dari mata kuliah pengantar teknik sistem, yaitu mengangkat permasalahan tentang kemacetan lalu lintas. Yang tentu saja kita pandang dari sudut pandang sebuah pola pikir sistem. Sehingga kita tidak hanya melihat sisi kemacetan lalu lintas itu hanya sekedar seperti definisinya ini. Itu sebuah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Ya, kalau kita lihat dari definisinya ini kan hanya terlihat apa? Terlihat dua sisi fisik, yaitu kendaraan dan jalan. Nah, pola pikir sistemik tidak seperti itu, tetapi melihat bagaimana sisi penyebabnya atau akar permasalahannya apa, dampaknya apa, dan juga sampai nanti pada penyelesaian problem solving dari permasalahan tersebut. Sehingga dalam sebuah pola pikir teknik sistem, ya, penyebab yang kompleks dan sistemik, yang menyebabkan dampak yang kompleks dan sistemik, harus diatasi dengan solusi yang sistemik dan holistik, organismik dan sintetik. Nah, akar permasalahan dari kemacetan lalu lintas itu ada banyak sekali, ya, di antaranya adalah kapasitas jalan yang tidak memadai, sehingga menimbulkan kepadatan jalan. Di setiap ruas jalan terjadi kepadatan lalu lintas. Kemudian kondisi jalan juga mempengaruhi, yaitu faktor jalan dalam hal ini, karena jalan yang rusak, adanya tikungan, kemudian adanya persimpangan, kemudian adanya fasilitas umum di sekitar tersebut, di sekitar jalan tersebut, kemudian adanya perbaikan jalan, ya, dan lain sebagainya. Ya, adanya jenis jalan yang modelnya seperti bottleneck gitu ya. Ya, di bagian awalnya itu lebar, kemudian di ujungnya sempit. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor kendaraan. Ya, tidak adanya uji layak kendaraan bermotor itu masuk ke jalan raya. Kemudian yang keempat yaitu faktor pengemudi, yaitu pengemudi yang lelah akan memperlambat jalannya, sehingga ini faktor pertama sebelum terjadinya kemacetan adalah perlambatan. Ya. Kemudian juga ada driver yang kurang kompeten sehingga mereka banyak melanggar aturan lalu lintas, melanggar marka-marka jalan, dan lain sebagainya. Kemudian juga belum adanya SOP pembangunan atau perbaikan jalan. Kemudian sistem tata ruang perkotaan itu sekedar hanya sebagai formalitas belaka, ya analisisnya dan seterusnya, sehingga tidak dipatuhi dan banyak dilanggar kebijakan tata ruang kota itu. Kemudian juga kebijakan industri dan perdagangan kendaraan yang hanya berbasis profit, maksudnya di sini adalah mereka hanya mengandalkan penjualan yang banyak sehingga keuntungannya banyak, membuka lapangan kerja yang banyak sehingga tenaga kerja bisa terserap, dan kemudian mendatangkan devisa. Itu belaka yang dipikirkan tanpa memikirkan dampak selanjutnya, misalnya adalah terkait dengan kemacetan lalu lintas. Kemudian juga sistem angkutan umum yang buruk dan kurang memadai. Buruk di sini tidak bisa menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat. Kurang memadainya di sini adalah dari sisi misalnya armadanya yang memang kurang, kemudian juga trayeknya juga terbatas. Kemudian sistem pengawasan atau pengaturan yang tidak profesional di interconnection misalnya ya, tidak profesional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan bahkan mungkin paling penting dari sisi sumber daya manusianya adalah rendahnya kesadaran masyarakat di dalam berlalu lintas. Banyaknya mereka yang melanggar peraturan, ya. Kemudian banyaknya di antara mereka yang tidak mengerti tentang marka jalan, ya. Kemudian banyak di antara mereka yang mementingkan egoisme sehingga mereka memakai kendaraan pribadi sementara tidak mau menggunakan angkutan umum. Nah, pola pikir sistemik juga memikirkan tentang dampak. Ya, dampaknya ternyata kemacetan lalu lintas ini sangat-sangat sistemik dan kompleks, bahkan global sifatnya. Pemborosan energi ketika intensitas kendaraan masuk ke dalam
jalan itu lebih lama, itu bisa menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak, sementara secara global persediaan bahan bakar minyak itu semakin menipis. Begitu juga bisa menimbulkan polusi udara yang semakin banyak karena intensitas kendaraan yang semakin lama di jalan. Kemudian juga rugi waktu di jalan, ya, perjalanan yang harusnya setengah jam jadi 2 jam, 3 jam, bahkan sampai berhari-hari bisa jadi, ya, apalagi kalau musim mudik lebaran dan lain sebagainya. Yang ini juga bisa menimbulkan stres, ya, dan ini juga permasalahan yang cukup global dan kompleks. Nah, maka ditawarkan beberapa solusi sistemik, diantaranya adalah terkait dengan definisinya, yaitu terkait dengan volume kendaraan yang begitu banyak, jalan yang sempit. Maka solusi yang perlu kita canangkan pertama adalah bagaimana cara membatasi jumlah kendaraan. Di antaranya mungkin dengan meninjau kembali kebijakan kredit yang pada saat ini sangat-sangat mudah, ya. Ya, di antaranya dengan DP 0% bisa membawa sepeda motor pulang, kemudian dengan DP tidak sampai 10 juta bisa membawa mobil itu pulang. Ya, barangkali satu kebijakan yang menyatakan bahwasanya syarat untuk bisa membawa kendaraan pribadi ke jalan itu dengan harus membawa BPKB, itu mungkin bisa secara signifikan mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke ruas-ruas jalan. Begitu pula armada angkutan umum yang diperbanyak dan trayeknya juga diperbanyak, ini juga menjadikan orang itu terus-menerus untuk bisa menggunakan layanan angkutan umum ini, tentu saja dengan meningkatkan kenyamanannya. Inilah yang kemudian perlu dilakukan penyuluhan intensif agar masyarakat itu sadar berlalu lintas. Dalam hal ini juga adalah agar mereka dihimbau untuk banyak memanfaatkan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi mereka, sehingga mereka sadar bahwasanya kendaraan pribadi yang mereka pakai di jalan raya itu bisa menyebabkan dampak-dampak global, sehingga mereka kemudian beralih kepada angkutan umum seperti masyarakat maju, ya, seperti Jepang dan sebagainya. Begitu pula pemanfaatan teknologi informasi, ya, dan komunikasi ini juga bisa membuat link jaringan yang sangat luas, ya. Sebagai contohnya adalah kepadatan lalu lintas itu dengan aplikasi tertentu bisa diinformasikan kepadatannya, kemudian diinformasikan pengalihan jalur kemana, sehingga dipilih jalur alternatif ini bisa diakses dari rumah, sehingga seseorang itu bisa merencanakan kemana dia akan pergi, kemudian lewat jalur mana yang aman dari kemacetan lalu lintas. Para petugasnya juga diharapkan juga bisa merekayasa dan mengatur jalan dengan baik, bekerja secara profesional, kemudian sistem teknologi informasi dan komunikasi bisa juga diaplikasikan untuk sistem kontrol dan manajemen kendaraan maupun pengemudi, kendaraan yang layak jalan, mana yang tidak, kemudian pengemudi yang lelah, pengemudi yang ugal-ugalan, juga sistem yang dibuat agar orang yang mengemudi di jalan itu adalah orang-orang yang kompeten, yang orang-orang yang kompeten, ya. Jadi SIM atau surat izin mengemudi itu sebaiknya, seyogyanya itu bisa dikeluarkan dan diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang betul-betul sudah kompeten dalam mengemudi dengan ujian-ujian tertentu dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar dalam tanda kutip menembak kemudian dia bisa mendapatkan SIM. Nah, kemudian juga bagaimana diperketat sistem kontrol kebijakan tata ruang perkotaan, ya. Analisisnya itu jangan hanya di atas kertas, ya, tapi kemudian juga betul-betul diimplementasikan di lapangan, ya. Kemudian juga sistem parkir yang non konvensional, ya, yang dikelola secara manual, bahkan dikelola oleh komunitas masyarakat tertentu tanpa ditunjuk oleh instansi yang berwenang, ini juga termasuk solusi sistemik, sehingga semuanya bekerja sama dan saling sinergi untuk menghasilkan solusi-solusi yang menyeluruh, sehingga tidak hanya ditangani secara sektoral, sehingga beberapa titik bisa diatasi, tapi titik-titik yang lain kemacetan itu tidak bisa diatasi karena itu tadi, ya, penanganannya hanya secara sektoral. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, atau mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.